daun suji, siapkan 15 daun suji, lalu blender dan gunakan 750 ml air. Saat menuang harus disaring ya, supaya hasilnya bagus dan tidak ada yang masih keras atau cairan-cairan menggumpal dari daunnya. Nah, untuk sausnya siapkan 200 gram gula merah atau gula jawa dan dipotong-potong, lalu siapkan 5 lembar daun pandan ikat simpul seperti ini, lalu 150 gram gula pasir, ini masih untuk saus. Untuk cendolnya siapkan 75 gram tepung tapioka, lalu 750 ml air untuk cendol dan 200 ml untuk saus, 90 gram tepung beras. Untuk kara ini aku pakai santan secukupnya, boleh pakai susu juga, ini opsional. Pertama-tama karena hari ini aku di sini di Australia itu nggak ada daun suji, jadi kemungkinan aku pakai pasta pandan untuk warnanya. Nah, pertama-tama kita tuang dulu ini tepung tapioka, ini tepung beras dituang semua. Itu di dalam wajan sudah ada 750 ml air, dan ini apinya aku nggak nyala ya, apinya aku nggak nyalakan dulu. Ini diaduk dulu semuanya sampai merata. Sengaja aku aduk dulu supaya semua bahan-bahan tercampur sempurna, tidak ada lagi tepung yang menggumpal atau belum menyatu. Ingat ya, apinya jangan dinyalakan. Nah, ini udah lihat kan, mulai diaduk, masih ada yang menggumpal, masih ada yang di bagian bawah-bawah masih ada yang belum menyatu. Samping-samping juga boleh dibersihkan juga. Nah, ini udah lihat kan, diaduk terus aja pelan-pelan, apinya masih belum nyala ya. Nah, ini udah agak kelihatan menyatu semua kan. Kalau sudah menyatu semuanya dan tidak ada lagi bagian tepung atau yang belum menyatu, kita boleh masukkan, aku pakai pasta pandannya 1 sendok teh atau sendok yang paling kecil itu loh. Nah, ini aku nggak nyampe sih, setengah sendok teh kayaknya ini. Oke, soalnya orang rumah aku tuh nggak terlalu suka kalau terlalu hijau, mereka mau tuh yang warnanya agak cerah-cerah biru gitu. Nah, ini diaduk lagi pewarnanya, diaduk rata sampai berubah warna. Diaduk pelan-pelan aja, apinya juga belum nyala ya, jangan dinyalakan dulu, soalnya kan takutnya pewarnanya belum menyatu. Tapi kalau pakai daun suji, teman-teman boleh menyalakan apinya saat proses ini, di awal udah boleh nyalakan api. Nah, ini udah diaduk, apinya udah nyala ya. Oke, aku pakai api besar sih, soalnya mau cepat. Api sedang atau api besar boleh, yang penting jangan ditinggal aja. Kalau api besar harus diaduk terus, dirajin, diaduk-aduk. Nah, pelan-pelan di bagian bawah ini udah kerasa ada yang menggumpal-gumpal, udah mulai mengeras. Nanti dia secara pelan-pelan akan mengental sendiri. Tuh. Nah, ini udah mulai mengental kan, pelan-pelan tuh, lihat. Ini sudah mulai terlihat tanda-tanda. Ya, ini cepat banget, cepat, mudah, dan pastinya jadi. Gampang banget kan, bahan-bahannya juga simple banget. Kita bisa beli di warung-warung terdekat. Tuh, lihat kan, cairannya udah mulai menggumpal. Sudah mulai menyatu. Ini pasti aduk udah mulai agak berat, di bagian bawah udah mulai kelihatan. Diaduk terus. Dalam step ini jangan ditinggal ya, soalnya takutnya nanti nggak menyatu dan matangnya tuh nggak merata. Ini harus tetap diaduk terus, harus sabar. Diaduk aja terus, sebentar lagi juga jadi. Udah mulai makin berat diaduknya, udah mulai susah. Udah kelihatan di bagian bawah-bawah. Ini juga udah mulai ngebentuk kan, udah mulai kelihatan warnanya, sebagian udah mulai hijau terang. Diaduk terus sampai semua bagiannya, semua airnya itu hilang, sampai jadi menggumpal seperti itu.
Ini bagian bawah udah mulai banyak yang mengeras. Ini gampang banget kan, cuma ngaduk gini aja nanti dia udah bisa matang, tinggal cetak aja. Tuh lihat, udah matang. Bagian bawah udah banyak banget yang menggumpalnya, udah mulai berat, udah mulai agak susah untuk digerakkan. Tuh airnya makin menyurut dan tada, ini udah makin, bentar lagi ini udah pasti selesai, udah pasti matang. Oke, tuh lihat kan airnya jadi hilang, mereka jadi mengumpul begitu. Nah, terus aja diaduk sampai nanti bagian-bagian warnanya tuh udah nggak kelihatan pucat lagi, sampai jadi warnanya cerah. Tuh bisa dilihat kan yang bagian bawah warnanya cerah tuh, yang dari bagian bawah diangkat tuh, itu yang udah agak matang, udah mulai berubah warna. Harus diaduk dibolak-balik supaya semua bagian matangnya merata dengan sempurna. Ini mulai agak berat, ngaduknya udah agak mulai harus hati-hati, soalnya jangan sampai kena tangan, soalnya ini panas. Tuh lihat kan, ini cuma tinggal dimatengin aja sih, sedikit, sebentar lagi ini udah selesai, tinggal habis mateng nanti kita tinggal cetak aja. Cuman make sure harus matang semuanya, takutnya tuh kalau terburu-buru nanti dia belum matang sepenuhnya kita udah angkat. Nah ini belum ya, warnanya masih belum, agak gelap-gelap sekali, masih agak putih, masih harus diaduk. Oh lihat kan, ini mulai menggumpal. Ini udah mulai berubah warna semuanya, sudah mulai merata warna yang berubah. Tuh warnanya udah cantik kan. Ini warna aslinya lebih cantik loh, apalagi kalau mau lebih cantik lagi boleh pakai daun suji, itu lebih cantik lagi hasilnya. Cuman aku selama aku tinggal di Australia aku belum pernah lihat sih ada daun suji. Kalau daun pandan memang ada di sini, daun singkong juga ada yang beku, tapi semua sih rata-rata beku. Daun pisang juga ada yang segar, ada yang beku. Rata-rata daun-daun yang kayak gitu yang di Indo bisa diambil di mana aja, di sini mahalnya minta ampun. Tuh warnanya udah mulai semakin cantik, udah gak sabar pengen segera nyetak. Cantik kan, ini warnanya udah cantik kan. Pelan-pelan aja, ini panasnya mulai agak semakin panas, hati-hati jangan sampai kena tangan. Make sure semua bagian teraduk dan matang dengan sempurna, soalnya takutnya ada bagian-bagian yang masih belum matang sepenuhnya. Jadi dibolak-balik aja untuk beberapa saat lagi demi kenyamanan kita pas makan nanti. Takutnya kan kalau belum matang saat makan nanti tuh ada bagian-bagian yang kurang gimana gitu, rasanya beda sendiri. Nah ini udah cantik kan, warnanya udah berubah. Oke deh, paling sebentar lagi sih, aku cuma make sure, takutnya masih ada yang belum matang aja, tapi overall sih ini udah oke. Nah tuh udah cantik, udah matang dan sudah mengkilat, udah nggak kayak awal-awal tadi kan. Oke deh, ini kalau udah kita angkat, kita tinggal siapkan dulu bahan lain untuk ininya. Siapkan air, lalu masukkan es batu. Lalu masukkan ke cetakan dan cetak seperti ini. Jadi dia gampang banget. Aku suka bagian ini. Ini aku kemarin beli cetakan sampai naik tren dari sini ke Kensi. Perjalanan sekitar hampir setengah jam sih. Soalnya di toko Indo, adanya di sana ada, di Kensi itu ada toko Indo.
Nah jadi aku belinya di sana karena toko Indo yang di sini itu nggak banyak dan nggak ada jual alat-alat kayak gini juga. Dan yang paling parah tuh aku masih mau nyari cetakan Umat Sutra dan masih belum dapat. Jadi kemarin kita bikin Umat Sutranya dicetak pakai itu mesin pembuat pasta. Nah ini lihat sini, ini cetakannya dimasukkan kayak gitu, masukkan secukupnya adonan ke dalam. Kalau mau cepat masukin agak banyak aja supaya nanti sekali menekan tuh bisa beberapa kali. Ini si Mister yang nyetak, soalnya kan tenaga dia lebih besar, jadi aku minta bantuan dia. Dia sampai penuh, kita masukkan lagi cetakan tutupnya, lalu dorong, dan tada, cendol is coming. Cendolnya ada kan? Mudah lagi caranya. Tuh, ukurannya kita boleh, untuk panjangnya suka-suka kita sih, mau yang panjang, sedang atau pendek juga nggak apa-apa. Aku kalau aku lebih rekomen pakai daun suji ya. Warnanya juga bisa lebih cantik. Aku di sini kenapa nggak terlalu mau hijau tua? Karena orang rumah aku tuh mereka maunya tuh suka yang hijau-hijau muda gini. Nah ini udah kelihatan kan? Sudah dicetak. Ini kita diamkan dulu aja. Kalau esnya kurang kita boleh tambah lagi. Ini akhirnya juga aku pakai air dingin. Nah selama ini udah kita diamkan, kita siapkan sausnya. Pertama-tama kita letakkan wajan daun pandan tadi, masukkan gula jawa yang 200 gram tadi. Apinya udah boleh dinyalakan sih. Lalu masukkan 200 ml air. Ya, air biasa. Diaduk, lalu masukkan gula, ini gula pasir yang tadi, diaduk sampai menyatu. Ini pandannya wangi banget, enak banget, udah mulai smells good keluar. Campuran dari wangi gula jawa sama pandan. Ini diaduk sampai hancur, sampai nggak ada lagi gula yang menggumpal, sampai semua itu jadi gula-gula larut. Habis itu tiriskan dan saring. Nah ini aku pakai santan, karena aku pakai santan jadi aku harus masak dulu. Kalau pakai susu teman-teman tinggal tuang aja, nanti kasih garam sedikit, aduk. Ini karena kayaknya sih aku kurang banyak santannya, jadi aku mau tambahin lagi bentar. Ini pokoknya santannya kalau pakai santan seperti ini dimasak sampai matang aja, suka-suka kita, opsional untuk takarannya berapapun. Kalau suka santan bisa ambil banyak, masak yang banyak supaya nanti puas makannya. Nah, ini udah mendidih kan, kelihatan mendidih. Apinya kecilkan dulu deh, saya aku takut kosong ya. Aku tambah lagi. Nah ini karena aku ini tuh tambahan mendadak, jadi aku harus masak lagi sampai menyatu. Sebetulnya nggak boleh dicontoh ya, cuma karena ini si Mister rewel aja minta nambah lagi, jadi aku tambahin lagi mendadak. Oke, sebentar ya, aku siapin yang lain dulu. Nah ini apinya aku naikin dikit, lalu aku itu lagi. Aduk lagi sampai matang. Kalau yang suka santan boleh lebih banyak lagi. Ini udah kelihatan kan, sudah mulai agak kental juga.
Kalau mau cobain dulu, ini udah enak. Ada rasa sedikit, aku tadi masukin sedikit garam. Aduk aja terus, takut biar nggak pecah santannya. Ya udah, sebentar ini matang, tada, udah jadi deh. Sementara itu kita siapkan mangkuk. Nah, masukin cendolnya ke mangkok. Hari ini aku untuk yang dadakan dulu ya. Aku taruh di mangkok dulu, masukin gula. Suka-suka aja gulanya mau berapa banyak. Jangan lupa ya gulanya disaring ya. Ini aku belum disaring tadi karena aku harus pindahin dulu ke tempat lain. Tapi Jasin udah minta. Jadi aku tuang duluan. Masukkan cendol, air gula. Lalu setelah itu masukkan santan. Hati-hati pas santannya masih panas. Aku ambil sendok dulu deh. Tuang ke atasnya deh. Nah, ini boleh pakai es di bagian bawah juga atau bagian atas, opsional. Nah, tadi ini udah jadi loh. Cuman tinggal tambahin es aja. Nah, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Nah, ini aku bikin yang tempat seperti ini juga, dibikin kayak minuman-minuman smoothie itu. Nah, next videonya aku bikin cendol with grass jelly. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa stay tune di channel aku ya.